Do you know the body's immune system? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, Imawa dan Imawati. Saya Nabhana Ida Suraya dari PK Tarbiyah IMM Cabang Ciputat akan memberikan penjelasan sedikit mengenai keterampilan berbicara dalam peningkatan kemampuan berbicara. Terdapat 4 dasar dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Yang pertama ada bahasa, yang merupakan komunikasi karena bahasa merupakan sebagai lambang bunyi. Yang kedua ada penguasaan bahasa. Komunikasi akan terjalin dengan bagus jika sang pembicara menguasai bahasa yang digunakannya. Yang ketiga berani dan tenang. Dasar ini juga sangat memengaruhi dalam pembicaraan. Pembicara yang tidak memiliki ketenangan, mungkin gagasan yang disampaikan tidak sampai dengan baik kepada pendengar. Yang keempat, lancar dan teratur. Pembicara harus jelas membawakan ide kepada pendengar dan teratur, sehingga mudah untuk dipahami. Adapun hambatan berbicara mempunyai 3 faktor. Faktor fisik, faktor media, faktor psikologis. Faktor fisik mempunyai 2 macam, yaitu dari dalam dan dari luar. Dari dalam misalnya seperti panca indera yang kurang sempurna atau fungsi dari panca indera yang mengalami penurunan. Yang kedua ada faktor dari luar, misalnya suara gaduh yang ditimbulkan oleh berbagai sumber, kondisi ruangan yang tidak menentu saat kita berbicara. Yang kedua ada faktor media, faktor linguistik dan faktor non-linguistik. Contoh dari faktor linguistik sendiri, ketika kita tidak paham akan sebuah diskusi, di mana diskusi itu menggunakan bahasa yang berbeda dengan kita tidak tahu bahasa itu artinya apa. Yang ketiga adalah faktor psikologis, ada nervous dan blank. Bagaimana sih cara untuk mengatasi hambatan saat kita berbicara? Yang pertama berkaitan dengan wawasan berbicara. Membaca adalah salah satu cara untuk kita bisa menguasai kosakata-kosakata saat kita berbicara. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kosakata yang akan kita dapat dan akan kita tuturkan ketika kita membutuhkan itu. Yang kedua ada berkaitan dengan kesiapan mental. Adapun yang pertama, gugup. Nah, untuk mengatasi rasa takut, cemas, dan gugup inilah kita bisa berusaha 5 menit pertama untuk berbicara. Terserah mau berbicara apa, yang penting kita melatih lidah kita agar luwes nanti saat kita berbicara di depan orang banyak. Yang kedua adalah lupa mendadak. Hal ini wajar sekali dilakukan oleh semua orang. Pastilah ada. Karena saat kita lupa mendadak, kita nggak tahu nih mau bicara apa. Nah, untuk mencegah hal ini nih, Arbetnety dan Rodon menyarankan untuk menggunakan kertas contekan. Jadi ketika saat latihan, kita mungkin agak sulit mengucapkan bahasa ini dan agak sulit untuk mengingat kata-kata ini, jadi bisa ditulis dengan kertas kecil gitu. Nomor 3 ada kurang berani. Yakinlah gagasan yang akan disampaikan.
Yang kedua, berpihaklah kepada pendapat yang diyakini benar, berlatih dengan rutin yang terarah. Yang keempat, ada tidak terbuka. Justru keterbukaan inilah kita akan terjerumus pada penjelasan kita sendiri. Nggak tahu kan kita salah benarnya gitu. Justru malah saat kita terbuka, para pendengar pasti mengkritik. Ini salah, ini salah, ini bagian sini salah. Jadi kita tahu bahwa apa yang saya sampaikan berarti bagian ini saya harus benarkan gitu. Yang kelima, emosional. Nah, di sini para pembicara harus tahu bahwa ketika kita berbicara depan orang banyak, janganlah menekan emosi kita. Nanti akan berpotensi kepada pendengar akan menutup pikiran dan pandangan mengenai pembicaraan atau topik yang Anda bahas gitu. Jadi sia-sia dong. Yang keenam, ada egois. Tidak menentunya teman-teman saat kita menjadi pemateri, saat menurut kita gagasan kita benar, mereka salah, kita jangan menuntun. Pendengar punya pengalaman yang berbeda dengan pembicara. Jadi tidak semua kita harus samain, pembicara dan pendengar harus sama, gagasan kita harus sama, jadi tidak sama. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.